ngulati sawiji-wiji min wajihi saking tujuane syek wa qasdihi lan nejane syek iku aqrabu luwi parak litahsilihi maring olih sawiji-wiji. Kaedahnya mencari sesuatu sesuai dengan tujuan dan target itu lebih dekat untuk berhasil. Mencari sesuatu sesuai dengan tujuan dan target lebih mendekati keberhasilan. Omid ngumpet pe ngaji cah water konangan ngantuk kayak gitu. Mencari sesuatu sesuai dengan tujuan dan target itu lebih mendekati berhasil. Itu artinya butuh fokus ya. Jadi judulnya malam ini fokus makanya apa ya, aja bari mulang, aja bari ngajar. Iya. Fokus dingin makanya nembe jam 12 ngajar seminar apa. Waqad sabatalan teman-teman wis tetep wis lazim anna haqaiqa ulumis sufiyati setuhune pira-pira hakikat ilmu sufi iku minahun ilahiyatun ujian pangeran. Jadi wong belajar tasawuf iku asli wong lagi diuji. Diuji ning Gusti Allah. Sabare, tawakale, qanae, zuhude, segala. Lamun olia diuji, blolia diuji. Wa mawahibun ikhtisasiyatun. Lan piro-piro mauhibah kang sifate istimewa. Tasawuf itu mauhibah, karunia. Karena tidak semua orang didorong hatinya untuk mau mendengar ilmu tasawuf. Tidak semua orang didorong hatinya untuk menyukai ilmu tasawuf. Tidak semua orang didorong hatinya untuk mau mencintai ilmu tasawuf, dan lebih-lebih tidak semua orang didorong untuk mau mengamalkan ilmu tasawuf. Hitungan baik. Hitungan baik. Kang seneng ngaji akhlakul banin karo ngaji jurmiyah, hitungan deni pirang wong. Santri kempek bapak kan seneng jurmiyah tapi akhlakul banin didoyan. Wah, ilmu apa ngomongin lo ya. La tunalu kang ora bakal diperoleh opo ulumus sufiyah bimu'nadit tolabi kelawan sekedare ngulati. Ilmu tasawuf itu ujian Tuhan dan karunia yang sifatnya istimewa, dan ilmu itu tidak bisa diperoleh hanya dengan cara biasa-biasa saja. Caranya kudu istimewa, karena ilmunya istimewa maka caranya cara istimewa. Karena ilmu itu ujian dari Tuhan, maka kita pun harus mengikuti kaedah-kaedah ujian.
Pak Guru kan ngerti UNBK, tidak sekedar ujian, ada aturannya, lebih-lebih ada proposalnya, Jo. UTS, UAS silaka proposalnya beli apa-apa. UNBK, anak polisi, anak penjaga malam, anak SPPJE, segala. Kang awasnya dibayar, kang ujiannya dibayar laptop. Sistem langsung sih komputer. PLN yang melu menggawe, kagak dapat bayar di bencarai. Karena tasawuf itu ilmu istimewa, maka cara-caranya untuk lebih mudah, lebih gampang berhasil harus dengan cara-cara yang di luar kebiasaan orang kebanyakan. Falazima mura'atu wajhi dzalika, maka wajib opon jaga tujuan ilmu tasawuf. Wa huwa salasun, awwaluha utawi kang pertama ini iku al-amalu nglakoni bima alima apa baik kang diweruhi, qadral istita'ati sekadar sesuai kadar kemampuan. Lamun ngerti yen tasawuf iku isi akhlak, ya dilakoni. Lamun ngerti yen tasawuf iku ngongkon zuhud, ya dilakoni semampunya. Ittaqullaha mastata'tum, hal-hal kebaikan lakukan sekemampuan. Asani utawi kang kaping loro iku al-lija'u ilallahi, mlebu mancing maring kehendake Gusti Allah ala qadril himmati, sesuai kadar tingkatan cita-cita. No, cita-citanya kita kepada Gusti Allah mau apa? Mau jadi hamba, mau mendekat, mau mencintai, mau mensyukuri, atau apa? Itu maksudnya. As-salisu utawi kang nomor 3 iku itlaqun nazri fil ma'ani, mutlakaken peninggalan analisa fil ma'ani ing dalem pira-pira makna, halar ruju'i nalikane balik li asli sunnati maring pokoke as-sunnah. Nah, jangan lupa selain mengamalkan yang kita tahu, semakin lebih dekat dengan Allah, secara teoritis kita harus kembali kepada sunnah Rasul. Karena kalau ada ilmu apapun termasuk tasawuf bertentangan dengan sunnah Rasul, dalam tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah itu harus ditinggal, ambil sunnah Rasul. Fayajri, maka berlaku opo al-fahmu pemahaman, wayan tafia lan bakal ilang opo al-khot'u kesalahan, wayatayassaro lan dadi gampang opo al-fathu kebuka. Tujuannya kembali ke pokok as-sunnah supaya mudah memahami tasawuf, supaya mudah menghilangkan kesalahan, dan yang paling penting mudah futuh. Futuh itu artinya terbuka, kali-kali ngerti, kali-kali paham, kok aran futuh mid. Waqad asyara al-Junaid rahimahullahu ta'ala ila dzalik, lan teman-teman wis ngupai isyarat sapa Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah
ila zalika maring mengkono-mengkono carae belajar tasawuf biqaulihi kelawan dauhe ma akhadna orang ngalap sopo kita at-tasawufa ing ilmu tasawuf anil qili wal qali saking jare wal murai lan pamer wal jidali lan adu pendapat. Innama akhadna aing setuhune ngalap sapa kita hu ing ilmu tasawuf anil ju'i kelawan gelem kempong was sahari lan melek bengi. Oke mit kempong esuke bengiye melek aja diwalik kempong bengiye esuke turu wa mulazamatil a'mali lan netepi piro-piro amaliyah. Nah, Al-Junaid Al-Baghdadi itu tokoh terkemuka setelah Asir As-Sakoti pamannya atau Ma'ruf Al-Qurhi. Al-Junaid itu tokoh tasawuf yang oleh NU dijadikan sandaran ya selain Imam Al-Ghazali. Di tasawufnya NU itu Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Amaliyahnya Al-Imam Al-Ghazali, pemikirannya, konsepnya Al-Junaid Al-Baghdadi. Kalau teologinya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kalau fikihnya antara Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Wat kamit Ahmad bin Kambal alias Gombal turu Al-Junaid Al-Baghdadi memperoleh ilmu tasawuf bukan karena beliau sering diskusi, bukan karena sering mujadalah, bukan karena sering membaca tapi karena satu, membiasakan diri lapar melek di waktu malam dan melakoni yang dia tahu. Mulane tambah ati iku lima ing warnane maca Quran kudu weruh ing maknane lan kaping 2 salat pengilakonana, kaping 3 wong kang saleh kumpulana, kaping 4 weteng kudu kang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Sakabehane lawan bisa dilakoni insyaallah taala nyumbadani. Apal limit tambah hati. Wa fil khabari anhu alaihi salatu wassalam, Kanjeng Rasul pernah bersabda, man amila sapa bae wonge kang lakoni bima alima kelawan kang diweruhi, nglakoni ilmune, aurasahu maka Allah ngupai warisan ning wong mau ilmu malam ya'lam kang durung pernah belajar. Lamun wong gelem lakoni ilmu kang oli loro, siji ilmu dilakoni kok Gusti Allah ngupahi apa baik kang ente durung belajar. Paham le? Ana ilmu wudu dilakoni wuduwe, wong kowe bisa segala-gala. Percaya belum? Bisa gawe balong, bisa gawe cipuk, bisa gawe canting, bisa gawe keran, gara-gara nglakoni wudu. Contohnya konon. Sebaliknya,
duwe ilmu salatnya dilakoni kok bisa segala-gala, bisa ruku, bisa takbir, ya, bisa ngusarung, bisa ngotopong, bisa ngotimang, bisa tuku sajadah, bisa tuku karpet, gara-gara nglakoni salat. Contoh konon, pahamin, bro, takon. Jadi kang wis mulai putus asa ngaji tasawuf, ana cara pengen pinter tasawuf, siji kang kiyang kempong, loro kiyang melek, telu nglakoni ilmuwe. Ilmu apa ya apa bae ilmu sih. Oh, kok mulai ulan arep ya kiyang kempong, kepaksa bulan puasa. Kepaksa karena di jadwal imsakiyah. Iya, bulan puasa engkau ente lembit kepaksa kempong, awan-awan kempong. Tapi karena wedi kempong turu belah. Sebenarnya ganjaran puasa kudu akeh ning wong Indonesia karo wong Arab. Ya, metu sing lawang tok 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 cilok. Rada suwe tok 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 man tau gejrot, tok 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 maning bakso, teng 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 maning bubur sop, teng 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 rada suwe cuwing, godaan lulu mit. Jadi aja ngandel turu wong puasa ganjaran aja ngandel, dibobodo ira kok. Nah, ganjaran sing gedhe wong turu di ganjaran. Kang ganjaran niku wong puasa kaya tobrone pasar Mekaya kemringet, jujur, beli nyewot, gede ganjarane. Oh. Ini Arab si puasa beli turu ke laka godaan nih, metu sing omah gunung. Ya, para wong Indonesia metu sing omah pelok-pelok mentise wong wadon. Loh, godaan mulu yang Arab sih metu sing omah gunung maning katon maning Ka'bah ganjaran maning iya ndeleng zam-zam aduh yang enak kayak paling kun bae godaane. Indonesia sih mundak wong kantoran ganjaran dulu. Jadi mulai kini aja percaya wong puasa turu oleh ganjaran gitu. Kecuali tua kayak mangudi gaus. Paling nikmat baturan puasa belanja tegal gubuk ndeleng wong sedalan-dalan nginum. Waduh, nikmat pisan no. Teh botol laris. Ya, aku laris ndeleng lho nikmat pisan. Sekali-kali puasa kok ndeleng pemandangan wong mangan. Aja puasa aja turu. Iya loh, dari belajar tasawuf ulan puasa dengan cara nahan kempong, deleng wong mangan, deleng warteg, ya, tang buka ninde, deleng wong mangan. Oh ternyata enak, kaya enak, kaya. Luru ganjarannya mengkonon dari was maghrib ganjarannya wis akeh. Aja esok turu awan turu poya buka puasa ngarang segala-gala kolok ya, kelapa ijo tugan wah sirop korma jadi malaikat beli huruf cung puasa turu bae buka segala-gala ya jadi mangga mulai praktek bertasawuf di bulan puasa kang akeh kemponge bengi akeh meleke terus nglakoni amalane kang pas tuh itu Al-Imam Al-Junaid. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an lan ngendika sapa Imam Abu Sulaiman Ad-Daran
idza tadat an-nufusu ala tarkil asam jalat fil malakut warja'at ila sahibiha bitaraifal ulum min ghairi ayyuaddiya ilaiha alima ilman. Idza tadat nalikane wis dadi kebiasaan apa an-nufusu nganggo jiwa manusia ala tarkil asami ing atase ninggal pira-pira dosa jalat maka bisa munggah sapa an-nufus fil malakut ing dalam alam malakut. Kalau kita terbiasa meninggalkan berbagai macam dosa, maka jiwa kita akan dengan mudah nembus masuk alam malakut. Apakah alam malakut itu? Alam malakut itu alam gaib yang ada di dunia. Kalau alam gaib yang ada di akhirat namanya alam jabarut, alam munazzah, alam yang suci, tidak pernah dijamah oleh siapapun sebelum nanti kiamat. Nah, kalau alam malakut itu alam gaib yang ada di dunia. Nah, alam itu bahasa Indonesianya dunia. Angwasi. Alam malakut itu ada dunia malaikat, ada dunia di langit, ada dunia di bawah tanah bumi, dan seterusnya. Omid, paham limit? Oh. Mulanya Kanjeng Nabi sih bisa Isra Mi'raj dengan cepat. Ya. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekejap mata bisa Kanjeng Nabi. Karena jiwanya sudah bebas dari segala macam dosa. Sampai ke langit 7, sampai ke aras, Lauh Mahfuz, Sidratul Muntaha, bahkan nengok isinya surga. No. Karena sudah bebas dari salah dan dosa. Memang penerang Isra Mi'raj ya perlu paham, Mangudi perlu yakin penonton ini loh. Isra Mi'raj iku ana soalnya lurus saksi langkah, saksi lo langkah. Perang Badar ana bukuwe, kang mati kin ana kuburane. Nah, Isra Mi'raj yang langit pertama, kedua sampai ketujuh lu saksi siapa? Durung ana wong kang pernah mana? Marhaban Mamangira dawa mure. Awas Mangudi aja tukaran Mangudi. Ya, jadi saya ulang, ketika jiwa seseorang sudah terbiasa meninggalkan berbagai macam dosa kecil, ya, bukan maksiat, bukan dosa besar nih, dosa kecil, dosa besar, dosa maksiat sudah tidak pernah dilakukan, tinggal meninggalkan dosa-dosa kecil. Kalau kita terbiasa meremehkan dosa kecil, ya, padahal dosa kecil kalau diulang berkali-kali jadi besar. Ya, bahasa Arabnya asam, ismun. Ismun itu mahwal ismu, al ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli alaihin nas atau kama qala al hadis. Ismun itu sesuatu yang ada di hati yang kalau orang lain tahu kita malu. Oh, jadi sama dengan rahasia. Lamun kita dia prasangka blesak ning wong weruh kita isin, kita sewot. Nah, hal-hal seperti itu kalau terbiasa kita tinggalkan,
maka jiwa kita akan dapat dengan mudah menembus alam yang namanya alam malakut. Nah, padanannya hampir gampang, alam malakut itu alam malaikat konon belah. Karena akhlaknya orang yang bisa masuk alam malakut itu harus akhlak malaikat, yang tidak pernah bohong, tidak pernah marah, tidak pernah pengen kawin. Bebet, anda beli pengen kawin kan? Masih ngalami sih. Tidak pernah pengen kaya, tidak pengen pernah jadi presiden. Itu akhlaknya orang yang bisa masuk alam malakut. Makanya ada malaikat namanya malaikat muqarrabin. Ya, malaikat juga karakternya beda-beda min. Satu, waraja'at ila sahibiha, lan bakal balik opo an nufus ila sahibiha maring kang duwe nufus. Siapa sing duwe nufus? Gusti Allah. Bitara ifal ulum, kelawan piro-piro cabang ilmu. Bat wong jiwa bersih balik ning Gusti Allah gampang, Mang. Kita ini bisa beli mati-mati loh, asal jiwa kotor. Turun siap balik. Turun siap, malah pengen hidup 1000 tahun lagi. Bagian melarat ya. Wis melarat penyakitan uripe dawa. Waduh ya blenak cah. Ya. Apa mak? Min ghairi, saking tanpa anju addia yen tan nekani ilaiha maring ulum alima ilman. Sopo alimu ilman wong kang weruh ning ilmu. Oh, konon. Nah, cekake ngomong, wong kang jiwae bersih gampang manjing alam malakut lan gampang balik maring Gusti Allah. No, konon. Nah, puasa lo latihan supaya jiwae bersih. Pulane pas menjelang lebaran akeh wong mati lo. Amin. Pat arep lebaran kali-kali akeh wong mati. Nah, itu berarti manusia yang mati di bulan Ramadan oleh Tuhan dipersiapkan, ya, dimudahkan. Karena jare sih bat mati bulan Ramadan ku bebas dari siksa kubur. Loh, mit gelem limit. Bebas siksa kubur maksudnya. Duduk mati ya duduk. Kenteng temen. Faman raja an yudrika hadhil umurul mutaqaddimata wa syuri'a fi asbabiha wa tahsila mabadiha kana alamatu ala najhi matlabihi wa kana raja'uhu shadiqan. Wong kang kepengen ketemu karo perkara-perkara mau kang wis disebut wa syuri'a fi asbabiha lan kang wis disyariataken sebab-sebabe wa tahsilu mabadiha lan oleh hasil saking dasar-dasare perkara mau karena maka wong mau alamatan tanda ala najhi matlabihi saking suksese tujuane wong. Wa kana raja'uhu shadiqan, lan ana apa rajae wong iku shadiqan bener. Lo minimal kita duwe kepengenan siji jiwae bersih onon bae wis. Supaya apa? Supaya bisa manjing alam malakut lan gampang balik ketemu Gusti Allah. Pokoknya kang keping loro gelem ya wis padu jiwa bersih ya media. Kita minimal dua harapan jiwa bersih supaya apa Cicung?
supaya bisa mancing alam malakut, terus supaya gelis ketemu Gusti Allah. Aja ngomong mati le, mati sih masih gelemah loh. Pak disebut mati loh, senajan lagi ngaji ya, beli gelem cok. Iya, model ayah ngaji kan ibadah kimit. Namun mati lagi ibadah kan menyisor gara, beli gelem. Apa lo sebabnya? Wa man tami'a fiha min ghairi ay ya'khudha bil jiddi fi asbabi tahsiliha kana umniyatan ay ghururon wa hamqon. Sebaliknya lamun ana wong duwe kepengenan, pengen jiwa bersih, pengen mancing alam malakut, pengen diterima Gusti Allah, tapi digelem sungguh-sungguh usaha, maka arane umniyah, lamunan, ay hururon alias tertipu. Jadi aja bae, uslah kita si pasrah, pegawai kering waras dewek, wajar iku selama menyuarakan dewek. Nah, aku lamun alias ketipu hawa nafsu. Pat panjang surga ya kudu ibadah. Wa kana al-Hasan radhiyallahu anhu yaqul ya ibadallah ittaqu hadhil amaniya fa innaha awdiyatun nuki yahilluna fiha fa wallah ma atallahu abdan tu'am bi umniyatin khairan fid dunya wal akhirah. Al-Imam Al-Hasan radhiyallahu anhu yaqul, ngendika ya ibadallah, hai hamba-hamba Allah, ittaqu hadhil amaniyah, waspadalah maring lamunan-lamunan model mau. Fa innaha, maka satuhune lamunan-lamunan mau iku audiyatun nuki, tempate kumprung. Kumprung kula men diomongi beli ngerti-ngerti kan kumprung. Sedhuwure goblok. Kumprung. Yahilluna fiha kang ana ing dalem hamba. Fa wallahi maka demi Allah ma atallahu abdan bi amniyatin khairan fid dunya wal akhirah. Gusti Allah beli pernah ngupai kebagusan ning dunya lan akhirat maring wong kang tukang nglamun. Lho, mit. Aja lok nglamun, duwe ndok siji nglamun duwe motor. Nglamune ndok siji dari 10 didol tuku dus, didol maning tuku motor. Ngong digas petos. Ndoke pecah. Ono contoh yang lamun ku min. Ya. Jadi aja lok ngelamun, mendingan kaki tindak, kaki berbuat sesuai kemampuan. Walamma kana man raja syai'an wa tami'a fihi al-ghalib annahu yatlubuhu bayyana syekh khaira ma yatlubuhu al-abdu wa yarjuhu faqala. Kaidah ke-76, matlabul arifina minallahi as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Lopakatan mau menerangkan rojaknya orang-orang awam. Nah, sekarang menerangkan rojaknya orang-orang al-arif billah atau orang yang ma'rifat. Matlabul arifina utawi tujuan hidupe wong kang al-arif billah iku asyidku bener fil ubudiyah ing dalam ubudiyah. Ubudiyah iku maksude ibadah batiniyah. Pat ibadah lahiriah arane ibadah, pat ibadah batiniyah arane ubudiyah. Ya, ana maning di atas ubudiyah arane abudah. Domid. Jadi ada istilah ibadah, ubudiyah, abudah. Ya, kalau ibadah
itu lahiriah, fikih, Islam. Nah kalau ubudiyah itu iman. Kalau abudah itu ihsan. Kon belah kami gampang. Nah jadi wong-wong kang lagi makrifat ikut tujuan hidupnya asyidqu fil ubudiyah, bener ibadah batiniyahe. Nah ibadah lahiriah wis bener, karim beneri ibadah batiniyah onon. Nah ibadah batiniyah yang benar itu sudah bebas dari pamrih, ria, ujub, takabur, iri, dengki dan selesai dan macam-macam. Ya. Nah itu min wal qiyamu bi huquqir rububiyah, lan nglakoni kewajiban-kewajiban rububiyah. Ini ada angel limit. Ana uluhiyah, ana rububiyah, ana sifat, ana asma. Orang Gusti Allah ku. Ya. Tauhid itu ada uluhiyah, ada rububiyah, ada tauhidus sifat, ada tauhidul asma, ada tauhidul zat. Tak ulangi mid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidus sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidul zat. Wong kang marifat kudu paham tauhid. Ya. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Tuhan Allah. La ilaha illallah. Nah, kalau tauhid rububiyah menyembah Tuhan Allah yang kita esahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tauhidus sifat harus mengesahkan sifat-sifat Tuhan. Tauhidul af'al mengesahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tauhidul zat mengesahkan zat Tuhan. Nah, kembali kepada huququr rububiyah. Nah, kalau huququl ilahiyah, hak mengesahkan, kewajiban mengesahkan Tuhan sudah kita lakukan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tapi apakah rububiyah kita dijamin untuk Allah? Itu loh, kita baca syahadat sering, kalimat thayyibah sering, tapi apakah iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in kita kepada Allah? Persoalannya di situ. Ya belimit. Kering, jaluk warasin siapa? Gusti Allah. Takaining dokter. Lurwe obat bodrek abang. Ya. Melarat jaluk sugening Gusti Allah. Marakening bang atau nyupang. Nah itu Pak Ribang ya nyupang. Ya, utang sih. Nah, itu persoalannya. Uluhiyah kita sudah mengesahkan Allah, syahadat kederang-derang cingkrang. Tapi pas ibadah kita turun tentu nih Gusti Allah. Itu. Nah, orang-orang ahli ma'rifat itu kesibukan sehari-harinya membenahi kewajiban rububiyah kepada Allah. Nah, oke ya. Nah, apa lo? Oke kok. Lah, kalau mau diurai, rububiyah itu asal katanya robba yurabbi. Ya, robba yurabbi itu artinya mendidik, memelihara, menjaga, melindungi dan macam-macam. Nah, kalau kita pengen tajalli bis sifat bil asma, lamun Gusti Allah ngopeni umatnya, maka kita pun harus ngopeni umatnya Gusti Allah. Lamun Gusti Allah melasi umat manusia, maka kita pun harus melasi umat manusia. Kalau Allah itu mendidik umat manusia, maka kita pun harus mendidik orang lain. Kalau Allah memelihara, melestarikan
alam semesta, maka kita pun harus memelihara, melestarikan alam semesta. Itu rububiyah. Lahirianya seperti itu. Nah, jadi selain jadi hamba, kita pun harus jadi khalifah. Orang yang ma'rifatullah itu selain jadi hambanya Gusti Allah, yang paling berat itu jadi khalifahnya Gusti Allah. Ya, karenanya nanti kalau ahli ma'rifat jadi wali, maka kelasnya beda-beda. Orang yang ma'rifat belum tentu wali, Cok. Mang. Tergantung ibadahnya, tergantung pengabdiannya kepada manusia. Kalau orang ahli ma'rifat itu pengabdiannya besar kepada kemanusiaan, maka dia akan jadi wali kutub. Yang 100 tahun cuma satu orang. Kayak Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Itu wali-wali kutub. Kalau Abu Zakaria Al-Ansari itu wali autad. Oh, Gus Dur, nah itu wali kutub. Dulu ada Khomeini sebelum Gus Dur itu kan. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang lagi ma'rifat billah itu kesibukan sehari-harinya membenahi apakah kewajiban rububiyah kepada Allah sudah benar atau belum. Nah, nanti bulan puasa latihan, bulan puasa itu bulan latihan. Ya, latihan sebulan pengen lulus setahun, ya kan? Kabeh-kabeh sekolah 5 bulan ujiannya sedina. Hamid sih setahun, latihannya sebulan. Ujiannya kapan, Bid? Lanjut. Qultu al-matlab masdarun bi ma'nal maf'ul au ismu makanin ay matlubul arifina wa maqsuduhum au mahallu qasdihim wa mahallu nazrihim. Nah, ini sedikit bahas soal bahasa. Al-matlab utawi kalimat matlab iku masdarun. Masdar. Wis dereng ya masdar, ngerti masdar lah. Ya. Bi makna al-maf'ul. Masdar tapi arti maf'ul. Maf'ul itu arti objek, penderita. Atau ismu makanin atau isim makan, tempat. Ay matlubul arifin tegese utawi tujuan uripe wong-wong kang lagi ma'rifat, wa maksuduhum lan targete wong-wong kang lagi ma'rifat, au mahallu qasdihim atau tempat tujuane ahli ma'rifat, wa mahallu nazrihim lan tempat peningale ahli ma'rifat, iku innama huwa angin pastine utawi matlubul arifin iku tahaqququs sidqi, bener-bener beneraken kebenaran. Priwen lo maksudnya? Bener-bener beresi kejujuran fil ubudiyah ing dalam ubudiyah. Ana wong kang ubudiyah jujur, ana kang jujur. Nah, bakat ahli ma'rifat ibadahnya wis jujur tapi masih diberesi sampai benar-benar jujur. Sebenarnya kita puasa karena takut neraka atau pengen surga atau karena terpaksa atau watir bidaku Islam atau memang karena seneng puasa Ramadan. Noh, kono lho mit, duduan dudu mit. Ahli ma'rifat memberesi niat dikit. Mulane pengen sih sedurunge puasaku anak upacara adus. Saya bikin anak kan acara adat adus, kirab, keramas, bersih makam orang tua, persiapannya macam-macam. Nembe bismillah adus nyambut bulan Ramadan. Nembe drugdak
atau bonang keliling kiki puasa anggo bareng kah. Jadi beli kaget. Aikin kan beli. Apa dari Menteri Agama lah, buat tanah hilal ya puasa, buat langka ya beli puasa. Oh iya, nontonnya TV. Pun dia masih lagi perjalanan teman-teman rukyat hilal kiki puasa. Oh ya, wis melu puasa. Ya, sahur ya sekadare baik, tapi buatan wae buka segala-gala anak. Padahal yang penting sahur. Kang wajib ku sahur mit. Dudu buka puasa. Buka puasa sih diwarai maning buka beli burung. Sahur lu kudu diwarai. Di emeng-emeng tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur sira kabeh karena sahur iku berkah. Alamane hadisnya kang luwih nakal mang. Luwih galak. Bedae puasa wong Yahudi karo wong Muslim iku ning sahur. Loh, dari lamun sampean puasa Ramadan beli sahur berarti niru puasa wong Yahudi. Jadi sahur wajib. Buka puasa sih belum buka beli apa pamit. Kuat. Ya. Oke. Jadi wong-wong ahli marifat iku pegaweane sedina-dina sibuk beneri ibadah lo jujur durung onon. Bihaitsu la tabqa fihim baqiyatun, supaya benar-benar tidak ada sisa kejelekan dalam jiwanya. Idzil mukatab abdun ma baqiya alaihi dirham. Nah ini contohnya karo hamba mukatab. Anda hamba itu Anda ada amat, Anda mukatab. Famadamal abdu masjunan bimuhitatihi mahsuran fi haikali zatihi la tanfakku anhul khusuzu imma dunyawiyatun au ukhrawiyatun. Famadamal abdu, maka selawas-lawas hamba iku masjunan di penjara. Hamba pengen anak perbudakan, budak iku seumur-umur selalu di penjara. Ibaratnya bimuhitatihi kelawan tembok-tembok mahsuron kang dibangun fi haikali zatihi ing dalem bentuk zate la tanfakku kang ora bisa selamat anhu al-huzuz imma dunyawiyatun au ukhrawiyatun. Fala tatahaqqaqu ubudiyatuhu lillah wa fihi ubudiyatun li huzuzihi wa hawahu. Fala yakunu shadiqan fi ubudiyatihi wa huwa mamlukun li hazzi nafsihi. Nah, semono uga lamun kita ibadahnya masih ana pamrih dunyawi ukhrawi itu termasuk durung merdeka. Fala tatahaqqaqu, maka ora bakal jadi bener apa ubudiyatuhu ibadai ahlul arifin lillahi, tujuannya karena Allah, wa fihi lan ing dalem gusallah ubudiyatun ana ubudiyah li hududihi karena bagian-bagian nafsu wa hawahulan hawai manusia. Fala yakunu, maka ora ana iku sadiqon bener fi ubudiyati ing dalam ubudiyai ahli ma'rifat. Wa huwa, lamun ana wong kang ibadah masih dipengaruhi oleh kepengenan-kepengenan duniawi atau ukhrawi, iku mamlukun pada karo budak kang apa? Kang masih kontrak karo majikan. Li hazzi nafsihi, karena
masih mengharapkan bagian hawa nafsunya. Itu jadi ibadah itu, terutama puasa Ramadan nanti, kita berharap bukan karena selain Gusti Allah, senajan kepaksa. Pernah loh. Asale kutiba sih ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu. Lamun bebas kakek beli puasa. Fa idza qala ana Abdullah naza'athu hududhuhu wa hawahu fala tatahaqqaqu ubudiyyatuhu lillah hatta yataharrara min raqqil akwan wa yatahaqqaqu bimaqamil ahrar min ahlil irfan. Lamun ana ngomong ana Abdullah naza'athu hududhuhu wa hawahu, saya hamba Allah yang selalu diperangi oleh hawa nafsu. Fala tatahaqqaqu ubudiyyatuhu lillah, maka ibadah saya tidak 100% untuk Allah. Hatta yataharrara min riqqil akwan, sebelum merdeka dari lembutnya godaan alam semesta. Wa yatahaqqaqu bimaqamil ahrar min ahlil irfan, maka dia akan benar-benar mengambil makom orang-orang merdeka alias orang ahli makrifat. Kesimpulannya wong ahli makrifat si ibadah wis bukan karena selain Gusti Allah, tapi itu selalu dilatih setiap hari, bukan berarti pensiun ya. Para wali juga setiap hari mengasah kewaliannya supaya tidak turun derajat itu. Fahina idzin yakunu saliman lillahi harran mimma siwa qala Allah ta'ala daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna. Allah menjadikan perumpamaan orang yang berserikat itu mutasyakisuna, selalu bermusuhan dalam sebuah company ya. Jadi emang jangan banget sih bang ya, company dalam sebuah perserikatan, dalam sebuah komunitas pasti akan terjadi pertentangan itu. Demikian juga dalam hati kita banyak tujuan-tujuan yang semata-mata duniawi akan dipecah oleh jiwa malaikat kita, yang semata-mata ukhrawi akan dipecah oleh jiwa setan kita. Apalagi yang semata-mata lillahi ta'ala, semua akan memusuhi. Nah, jadi hati kita ini tempat perang. Gampang ngomong, perang antara malaikat dengan setan dan hawa nafsu kita. Ya, wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani masalah. Lalu ada lagi perumpamaan orang yang selamat bebas dari hawa nafsu. Itu dua contoh yang tidak mungkin bisa disamakan. La yastawiyani abadan. Idzil abdul khalis li sayyidin wahidin yakunu ahdha wa azza wa aqraba minal abdil mushtarik. Karena hamba yang ikhlas, yang tulus kepada satu orang majikan, nah, dipastikan akan lebih mulia, lebih dekat dengan sang majikan dibandingkan dengan hamba yang musyrik menduakan Tuhan, menduakan cinta lah. Yang cintanya hanya untuk Gusti Allah. Jadi persoalan berikutnya adalah apakah cinta kita hanya untuk Allah atau untuk selain Allah. Saya ingat hadis waktu di pesantren, cintailah Allah di atas segalanya, cintailah Rasulullah di atas kedua orang tuamu,
cintailah kedua orang tuamu di atas yang lain-lainnya. Jadi tahapannya mencintai kedua orang tua, naik mencintai Rasul, naik mencintai Allah. Dan jaminannya kalau kita mencintai kedua orang tua, dijamin kita mencintai Rasul, dijamin kita mencintai Allah. Karena mencintai kedua orang tua adalah ajaran Rasulullah dan perintah Gusti Allah. Jadi paling gampang itu mencintai Allah, kader indikatornya apa? Mencintai Rasul indikatornya apa? Maka yang paling gampang, cintailah kedua orang tua kita. Cinta Rasul itu bukan berarti sering genjeringan, Jo. Itu lain, itu lain. Itu berkat genjeringan. Ya gitu. Jadi maksud saya, daripada kita berandai-andai konsepnya nggak jelas, teorinya nggak jelas, yang jelas-jelas saja, supaya jangan jadi perdebatan dan jangan terlibat dalam perdebatan. Yang paling gampang, mencintai Allah harus mencintai kedua orang tua, karena ridallah fi ridal walidain. Bahkan kalau mau dibikin sulit, Mang, kalau kita betul-betul mencintai orang tua, berarti kita mencintai Gusti Allah. Kalau Allah ridho, orang tua pasti ridho. Sekarang buktikan bahwa kita diridhoi oleh Gusti Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita diridhoi oleh kedua orang tua. Artinya, kalau kita diridhoi oleh kedua orang tua, pasti kita diridhoi oleh Allah. Kalau kita diridhoi Allah, hidup tidak akan susah. Karenanya, punten le, bahasa kang paling gampang, karma. Ngomong siksa bokatan sampai nebedi. Karma yang mudah terbukti dan tidak akan ditunda-tunda menunggu kiamat adalah durhaka kepada orang tua. Jadi lamun kita kabeh urip sengsara bae, kang kelingan abangan wong tua gawe lara apa? Nakale kayak apa? Konon bae. Waduh, wong tua wis langka. Ya pula nih, mumpung ada bulan puasa, nyekar ngembang di wong tua. Wis aja mikir bid'ah. Diprat-pragat. Nah, mar wong tua mami njaluk pangampura, kita bangen nakal, nyolongi beras macam-macam lah, pangampura, akhir puasa. Aja ngomong krungu beli, ngomong bae wis. Ya, ayam be dijak ngomong ngerti. Ya kan, kucing kan dijak ngomong ngerti kan. Kucing do platus, his. Nah, Melayu mana? Kucing be ngerti. Mudah kemaning wong kang wis mati. Pada wonge gitu. Jadi gitu, Mit. Ya. Maksud saya, kalau tadi bertasawuf dengan banyak menahan lapar, dengan banyak menahan ngantuk, yang ketiga melakukan perbuatan yang mudah dilakukan dan indikatornya jelas. Kalau kita pengen diridhoi Allah, kita cari ridho orang tua. Kita pengen dicintai Allah Rasul, kita usaha mencintai kedua orang tua. Ya, minimal birrul walidain. Birrul walidain itu minimal tidak menyakiti orang tua. Pokoknya gawe bagus, gawe bunga, beli bisa, minimal aja ngelarai. Aja ngelarai itu biasa, Mang, pengalaman wong nom le antar wong lakoni. Ngelarai wong tua biasa diawali dengan cara dari proses perjodohan. Kang durung kawin siapa? Kok pasti bahatan arep kawin anak karo wong tua tukaran diurung. Aja kaget pun. Kok tukaran jadi bapaknya aja karo kin, aja anaknya karo kin. Pun wis gawe larate wong tua kun tuh. Senajan beli tukaran enggak? Ya, cari bapaknya karo kin bae, cari anaknya. Wah, enak bae. Nah, aku mulai ngelare wong tua, mulai aku sesoleh-soleh manusia pasti gawe lare wong tua, terutama bakat persoalan mengono. Pulane ning dunya laka wong kang beli dorakan nih. Ning wong tua lo langka.
Pulane Gusti Allah sih hebat, Cok. Nabi Isa laka bapane, Nabi Adam laka mbok bapane. Ya. Diatimakan kabeh. Nabi Musa laka mbok bapane ado. Diatimakan. Nabi Muhammad diatimakan sangat cilik. Nah, bulan para nabi sih beli pernah gawe larane wong tua. Jadi manusia selain Kanjeng Nabi dora kabeh wong tua. Wis laka kiai laka wali, langka. Bahkan wong pengen jadi wali lawan anak pernah gawe salahne wong tua, beli bakal jadi wali. Harus nebus dulu dosa itu. Baru naik jadi wali. Ini agama Buddha, Hindu, Kejawen pada mang. Wong beli bisa balik ning Gusti Allah kelawan lancar lamun pernah masalah karo wong tuae. Ada semua agama di Nusantara punya doktrin kalau orang pernah menyakiti ibu bapaknya tidak akan bisa menghadap Tuhan dengan selamat. Lah, termasuk perkara sejen-sejene, makanya angel ya, rumah tangga ruwet bae kon enggak ya. Makanya pegel bae, colongi bae ning mahasiswa kon. Ah, keledeng bae. Ya. Oke. Ada pertanyaan, Mid? Oh, anak. Ini ngaji paling keris, Mid. Buat laka ya wis. Tuh. Laka ta? Buat laka ya wis. Ya, alhamdulillah kita di bulan Sya'ban ini sudah sampai pada kaidah 76. Nah, menjelang bulan Ramadan kita malam ini akan makan daging supaya di bulan Ramadan tidak usah makan daging, cukup onta, oncom tahu supaya aja gede nafsu. Ya banter-banternya jangan kangkung lah ya.